saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara Google Dokumen versi web browser dan Google Dokumen versi aplikasi di smartphone. Ini adalah tampilan awal saat kita membuka Google Dokumen versi web browser. Terdapat beberapa template seperti blank, essay, report, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan mengklik blank. Setelah kita mengklik blank, akan tampil kertas kosong yang akan kita isi dengan dokumen. Di dalam Google Dokumen versi web browser tersebut berisikan beberapa menu seperti File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Add-on, dan Help. Dan di bawahnya ada menu-menu untuk mengatur dokumen yang akan kita buat. Setelah itu, ada fitur untuk melihat komen, fitur untuk share, fitur untuk tanggal, fitur untuk pengingat, dan fitur untuk mendapatkan add-on. Itulah fitur-fitur yang ada di Google Dokumen versi web browser. Untuk Google Dokumen versi aplikasi di smartphone, menu yang ditampilkan sedikit. Di atas terdapat beberapa menu seperti Undo, Redo, Font Style, tanda plus yang berfungsi untuk menambahkan link, komen, gambar, tabel, horizontal line, page break, page number, dan footnote. Selanjutnya ada menu komen. Menu komen berfungsi untuk memberikan komentar terhadap dokumen. Selanjutnya di bawah ada menu font style yang standar seperti bold, italic, underline, font color, highlight color, dan paragraf. Itu saja fitur-fitur di dalam Google Dokumen versi aplikasi di smartphone. Jadi, untuk perbedaan Google Dokumen versi web browser dan Google Dokumen versi aplikasi di smartphone. Yang pertama adalah Google Dokumen versi web browser dapat diakses melalui browser seperti Google Chrome. Sedangkan untuk Google Dokumen versi aplikasi di smartphone dapat diunduh di Play Store atau App Store. Yang kedua, Google Dokumen versi web browser memiliki lebih banyak fitur daripada Google Dokumen versi aplikasi di smartphone. Baik, setelah mendengarkan pemaparan dari teman saya tadi mengenai perbedaan antara Google Dokumen versi mobile dan Google Dokumen versi web, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya. Fitur pertama yang akan saya jelaskan yaitu voice typing atau dikte. Jadi, fitur ini berfungsi untuk memudahkan kalian yang sedang lelah atau malas mengetik. Cara menggunakan fitur ini yaitu silahkan buka Google Dokumen terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan versi web ya. Jika kalian sudah membukanya, maka akan terdapat tampilan seperti ini. Yang tinggal kalian lakukan adalah memilih menu alat atau tools yang ada di sini. Diklik, kemudian muncul banyak pilihan. Kalian bisa memilih menu dikte atau typing ini. Nah, saat sudah diklik, maka akan muncul icon di pojok sini. Pertama, kalian bisa memilih bahasa yang ingin digunakan terlebih dahulu. Saya memilih bahasa Indonesia ya. Jika sudah, kalian tinggal mengklik icon mic atau pelantang ini, maka dia akan mengetik dengan sendirinya. Biar saya contohkan. Bisa kalian lihat, saat ini saya sedang mencontohkan bagaimana cara kerja fitur voice typing di Google Dokumen. Jadi, kalian tinggal bersuara dan akan otomatis menjadi sebuah teks. Nah, jika dokumen yang kalian buat sudah selesai, maka tinggal klik tombol ini sekali lagi, maka akan terhenti dengan sendirinya. Nah, sudah berhenti ya. Beginilah hasil dari fitur dikte atau voice typing tadi. Pengetikan dan tata bahasanya pun bagus, tidak ada kesalahan, asalkan kalian bisa bersuara dengan lantang dan jelas.
Fitur selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ejaan dan tata bahasa atau spell and grammar. Jadi, fitur ini berguna bagi kalian yang ingin mengecek apakah terdapat kata yang salah ketik atau tidak. Fitur ini juga bisa sekaligus memperbaiki kata yang salah tersebut dengan praktis. Jadi, tunggu sebentar ya, saya akan mengetik kalimat terlebih dahulu agar fitur ini bisa berfungsi. Nah, sudah. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah klik menu alat atau tools. Pada bagian atas ini ada ejaan dan tata bahasa. Kemudian muncul menu lagi. Di sini silahkan kalian pilih menu paling atas yaitu pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Tinggal kalian klik. Nah, fitur ini akan langsung bekerja mencari kata mana yang salah. Kata yang mengalami kesalahan akan muncul di sini, termasuk dengan pembenarannya. Jadi, jika kalian merasa bahwa kata ini salah dan ingin memperbaikinya, tinggal kalian klik saja terima, maka akan otomatis terganti. Nah, sudah terganti ya. Bagasa menjadi bahasa. Salah. Nah, tidak ada lagi ya. Jika seperti ini, maka dokumen yang kalian buat sudah tidak ada kata yang salah lagi, seperti itu. Fitur selanjutnya lagi ada fitur kamus. Fitur ini berguna bagi kalian yang bingung atau tidak tahu definisi dari suatu kata. Jadi, kamus ini akan memberitahu kalian apa definisi atau pengertian dari kata tersebut. Seperti fitur-fitur yang sebelumnya, fitur ini juga terdapat di menu alat atau tools. Tinggal kalian klik, kemudian pilih menu kamus atau dictionary. Maka akan langsung muncul di pojok sini. Pada kolom telusuri, kalian bisa mengetik kata yang ingin kalian ketahui pengertiannya. Namun sayangnya, fitur ini hanya bekerja pada bahasa Inggris. Jadi belum ada kamus bahasa Indonesia. Contohnya saja seperti ini. Swim. Nah, maka akan langsung ada pengertiannya ya. Saya coba bahasa Indonesia renang. Tapi tidak bisa. Jadi ini hanya berlaku bahasa Inggris saja. Kalian juga bisa mengklik langsung pada kata yang sudah ada di dokumen. Misalnya saja seperti ini. I hope you are doing okay. Nah, kalian bisa mengklik kata yang ingin kalian ketahui definisinya. Misalkan saja okay. Kalian klik kiri, lalu muncul menu seperti ini. Kalian pilih definisikan okay. Nah, fitur kamus ini akan langsung bekerja mendefinisikan kata tersebut. Nah, fitur selanjutnya yang menjadi fitur yang paling saya suka, yaitu fitur terjemahkan dokumen. Fitur ini bisa menerjemahkan dokumen dari berbagai bahasa ke bahasa yang ingin kalian terjemahkan. Misalnya saja dokumen berbahasa Inggris. Hello, my name is Firda. Nice to meet you. Nah, anggap saja ini dokumen yang ingin diterjemahkan ya. Jadi, pertama-tama kalian klik menu alat atau tools, kemudian pilih terjemahkan dokumen. Nah, di sini kalian bisa membuat nama dokumen terjemahan ingin menjadi apa. Kemudian pilih bahasa yang akan diterjemahkan. Karena dokumen sebelumnya bahasa Inggris, maka saya akan memilih menjadi bahasa Indonesia. Yap. Tinggal klik terjemahkan, tunggu sebentar dan
Voila! Dokumennya berhasil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Fitur ini juga sangat berfungsi ya untuk teman-teman PBSI yang ingin membaca novel berbahasa asing yang belum ada terjemahannya. Jadi, kalian bisa menggunakan fitur ini untuk memudahkan kalian membaca. Isi otomatis yang mudah diaplikasikan. Tampilan Google Docs hampir mirip dengan Microsoft Word. Lanjut saja kita mulai dengan kata pengantar. Kata pengantar di sini kita blok terlebih dahulu, lalu kita ganti menjadi judul 1, kemudian lanjut kepada halaman berikutnya. Sama halnya seperti tadi, kita blok terlebih dahulu, lalu kita ganti menjadi judul 1. Kemudian latar belakang kita ubah menjadi judul 2. Lalu rumusan masalah juga sama, diganti menjadi judul 2. Sama halnya dengan tujuan, juga diganti dengan judul 2. Lanjut pada halaman berikutnya pada bab 2 pembahasan, kita ganti menjadi judul 1, sama seperti bab pertama tadi, kita ganti menjadi judul 1. Lalu pengertian hakikat kalimat kita ganti menjadi judul 2. Sama juga seperti pada sebelumnya. Lalu pembentukan kalimat kita ubah menjadi judul 2. Lalu poin berikutnya kita bisa menggantinya dengan judul 3. Baik, selanjutnya juga sama mengaplikasikannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Mari kita ke bawah, kita lihat apakah ada judul-judul lain lagi. Baik, masih ada bab 3 sebagai penutup. Kita ganti menjadi judul 1. Kesimpulan kita ganti menjadi judul 2, saran juga kita ganti menjadi judul 2. Baik, di sini terlihat bahwa sudah ada tulisan-tulisan yang sudah kita terapkan tadi. Sekarang pada halaman di sini sudah disediakan halaman kosong. Kita tulis daftar isi. Baik, kemudian kita pilih, sisipkan di sini. Di sini ada pilihan daftar isi. Baik, kemudian kita pilih halaman yang pertama ini dengan nomor halaman. Baik, di sini terlihat bahwa daftar isi yang telah kita blok tadi sudah tertera di sini. Di sini halaman pertama dan selanjutnya pun ada di sini. Baik, ini cara membuat daftar isi otomatis yang mudah diaplikasikan pada Google Dokumen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang tersedia di Google Dokumen untuk memudahkan dalam hal menomori halaman kerja untuk kawan-kawan. Di sini saya sudah menyiapkan dokumen untuk video tutorial kali ini.
pada dokumen yang sudah saya siapkan, total halaman yang dimiliki oleh dokumen saya ini sekitar 3 halaman. Jadi langkah pertama yang kawan-kawan harus lakukan ialah klik menu tampilan, kemudian pastikan pada bagian tampilkan batas bagian ini sudah dicentang. Setelah itu teman-teman bisa lanjut ke halaman kedua. Silahkan klik pada bagian paling atas samping kiri. Setelah dipastikan sudah diklik pada bagian atas samping kiri, kawan-kawan langsung masuk ke bagian sisipkan. Lalu klik batas halaman, kemudian klik batas bagian halaman berikutnya. Setelah berhasil, nanti pada menu tampilan atau tampilan layar kawan-kawan akan muncul garis putus-putus atau garis semu berwarna biru seperti ini. Dan kawan-kawan bisa mengatur jarak internya agar tidak terlalu lebar. Kemudian kawan-kawan bisa melakukan hal seperti yang saya contohkan tadi pada lembar kerja yang ketiga atau halaman yang ketiga. Sama seperti tadi, masuk ke batas halaman, kemudian ke batas bagian halaman berikutnya. Nah, apabila terjadi hal ini, bisa saja kawan-kawan langsung klik delete atau backspace. Jadi apabila kawan-kawan sudah sampai ke tahap ini, pastikan ada garis putus-putus atau garis semu di setiap lembar kerja kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan langsung saja masuk ke bagian format lalu nomor halaman. Pastikan ini bagian 1. Lalu kawan-kawan klik footer. Kalau mau nomor halaman di bagian bawah, ini tetap dicentang, kemudian ini pastikan 1, lalu terapkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Akan berurutan 1, 2, dan 3. Apabila kawan-kawan ingin menghapus nomor halaman pada bagian halaman pertama, bisa kawan-kawan centang. Nah, ini akan otomatis terhapus pada bagian penomorannya. Lalu kawan-kawan apabila ingin mengedit nomor halaman yang sudah didapatkan, bisa kawan-kawan klik hapus centangnya. Lalu kawan-kawan langsung saja edit nomor berapa kawan-kawan yang ingin berikan. Di sini saya contohkan 1, dan berikutnya juga seperti itu. Kemudian jika teman-teman ingin mengubah penomor halaman, silakan saja masuk ke bagian format, lalu klik nomor halaman, pastikan ini kliknya footer, lalu terapkan. Nah, silakan akan muncul lagi penomoran halaman atau opsi untuk mengedit penomoran halaman. Silakan kawan-kawan edit sesuai kebutuhan kawan-kawan sekalian. Nah, itu tadi adalah tutorial untuk membuat penomoran halaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja fitur pengeditan dokumen secara real time bersama orang lain dan fitur komentar. Jadi pertama, yang fitur Google Doc pengeditan dan komentar ini
bisa digunakan baik melalui laptop maupun handphone atau smartphone. Tapi cara mengaksesnya atau cara menggunakan fitur tersebut berbeda dengan laptop. Laptop dan handphone itu atau internet itu berbeda cara untuk mengakses fitur tersebut. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur pengeditan dan komentar Google Doc pada laptop. Setelah itu pada handphone supaya tidak campur aduk. Jadi pertama saya jelaskan fiturnya dari laptop, setelah itu handphone. Baiklah, untuk fitur Google Doc, fitur pengeditan dan komentar ini, pertama buka Google Chrome-nya, kemudian klik Google Doc, ya. Saya sudah membuat satu, ya. Nah, jadi satu pertanyaan saya bagikan. Nah, pertama untuk membagikan ke orang lain bisa melalui ini tambah orang, misalnya melalui email atau dari link. Jadi linknya ini nanti dibagikan, bisa berikan ke WA, Telegram, begitu. Setelah linknya ini dikirim ke WA tadi, bisa juga nih yang dapat ini bisa sebagai apa? Bisa sebagai melihat saja, atau hanya sebagai pemberi komentar atau sebagai pengedit. Jadi pengedit ini jadi dia bisa ikut mengetik di Google Doc yang kita buat. Jadi orang yang kita berikan ini bisa juga mengedit file editor juga, bisa mengedit Word yang kita tulis juga. Jadi kita berikan ke sebagai editor, ya. Karena saya sudah berikan karena tadi sudah saya berikan ke akun saya yang lain. Nah, jadi akun saya sebagai pengedit, jadi akun saya yang ini bisa mengedit juga. Jadi kayak gini. Nah, saya tulis begini. Nah, jadi akun saya yang kedua ini yang sudah dapat linknya bisa juga menulis karena sudah saya izinkan sebagai pengedit. Nah, munculkan ya di akun saya yang pertama. Untuk fitur komentar, saya bahas dulu tentang editing dulu. Jadi fitur edit ini saat kita membagikan link dan mengizinkan akses sebagai pengedit, maka orang kita berikan linknya tadi bisa mengetik atau melanjutkan Word yang kita tulis. Itu fungsinya pengedit. Jadi kita dan saya dan teman saya, nanti mungkin saya dan teman saya contohnya bisa mengerjakan tugas bersamaan menggunakan fitur editor ini. Lalu kemudian fitur komentar. Fitur komentar ini juga benar bisa digunakan untuk guru yang memberikan tugas soal kepada siswanya. Seperti saya ini membuat soal. Jadi soal ini bisa dijawab melalui fitur komentar. Jadi begini, fitur komentar cara aksesnya ya di sini, nah ya, tombol yang ini. Ya. Ini tambah komentar. Nah, tulis jawaban ini. Jadi ini sudah saya berikan satu contoh. Ini contohnya. Nah, contohnya di jawaban pertama. Cara mengakses lagi juga menggunakan seperti ini. Cara keduanya seperti ini. Nah, untuk mengakses Google komentar. Nah, untuk melihat secara supaya lebih mudah melihat komentarnya, supaya
bolong-bolong begini bisa melalui sini. Nah, jadi jelas. Nah, jelas untuk melihat komentar yang telah diberikan. Lagi cara untuk mengakses mode komentar yaitu melalui sisipan buka komentar. Nah, inilah jadi ada 3 cara untuk membuka fitur komentar, yaitu pertama melalui sisipan, kedua melalui ikonnya di sini, dia hilang tadi yang sering hilang, sulit sekali untuk mendapatkan ikonnya di sini. Lalu di sini. Jadi ada 3 cara untuk membuka fitur komentar. Pertama di sisipan, kedua di sini, nah ini, lalu yang terakhir di sini ya. Kemudian fitur saran. Fitur saran ini sebenarnya hanya menambahkan atau mengganti yang menurut kata ini salah, orang lain bisa menggantinya. Sama seperti mode edit, tapi bedanya mode saran ini nanti akan terus yang kita ganti itu akan diberitahu di sini, akan diberitahu gini saya mode saran. Nah, saran yang bubble ini hapus, ganti bubble. Nah, ini sini kan nih, jadi akan diberitahu apa yang diganti. Jadi begini ya. Nah, jadi menurut si akun kedua saya ini menganggap yang pertama ini salah, yang ini yang betul. Jadi saya bisa hapus ini. Nah, itu fungsi saran. Jadi misalnya ini membantu memberikan saran kepada penulis dari Google Doc ini, yang mana yang salah nanti bisa dibenarkan oleh si penulis tadi yang kan ya. Jadi yang Google saran ini, orang yang kita bagikan linknya akan mencek yang seperti saran itu digunakan, maka akan diberitahukan sini seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan ke fitur smartphone. Baiklah, selanjutnya fitur edit dan komentar melalui Google Dokumen versi Android. Pertama, buka dulu dokumen sama pakai yang tadi, dokumen yang saya gunakan saat menggunakan Google Doc versi lab komputer. Caranya untuk jadi pengedit, di sini tekan yang tambah, tanda tambah. Oh, ini untuk fitur komentar. Ini fitur komentar untuk mengedit. Tadi harus minta izin dulu dengan pemilik dari Google Doc. Jadi karena sudah, saya langsung saja ke fitur dokumen, fitur komentar saya. Pertama caranya pertama tekan ini yang gambar pensil, kemudian gambar tambah, lalu pilih yang komentar. Nah, inilah fitur komentar. Untuk melihat komentar yang kita buat tadi,
melalui yang ini. Nah, kita lihat, nah itu dari komentar yang tadi telah ditulis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang tersedia di Google Dokumen, yakni fitur add-on, yang dimana pada dasarnya fitur ini merupakan salah satu fitur penunjang optimalisasi penggunaan Google Dokumen agar lebih fungsional. Jadi langsung saja kita masuk ke website pertama. Untuk fitur add-on itu sendiri bisa didapati kawan-kawan di bagian atas. Nah, ini di bagian add-on, silahkan kawan-kawan klik. Kemudian untuk melihat apa saja yang disediakan oleh add-on, silahkan klik dapatkan add-on. Nah, setelah kawan-kawan mengklik dapatkan add-on, akan diarahkan ke tampilan seperti ini, yakni tampilan Google Workspace Marketplace. Nah, di sini kawan-kawan bisa memilih berbagai macam aplikasi penunjang yang tentunya dapat mengoptimalkan fungsi dari Google Dokumen itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menginstal aplikasi yang disediakan oleh Google Workspace Marketplace. Di sini saya akan ketik Translate. Nah, saya akan coba menginstal salah satu aplikasi penunjang, yakni Docs Paragraph Translate. Silahkan saja kawan-kawan klik. Nah, akan dibawa ke tampilan seperti ini kawan-kawan apabila sudah mengklik aplikasi yang ingin diinstal. Jadi kawan-kawan sebelum menginstal bisa membaca terlebih dahulu ringkasan secara umum mengenai aplikasi. Kemudian kawan-kawan juga bisa membaca ulasan dari pengguna lain yang sudah menginstal aplikasi ini. Lalu cara menginstal aplikasinya sangat mudah dan sangat sederhana. Kawan-kawan cukup klik bagian install, lalu klik lanjutkan. Kemudian kawan-kawan akan digiring ke tampilan masuk akun Google. Lalu kawan-kawan silahkan pilih akun Google pribadi kawan-kawan untuk melanjutkan registrasi penginstalannya. Selanjutnya kawan-kawan akan digiring ke tampilan persyaratan yang harus disetujui apabila kawan-kawan ingin menginstal aplikasi ini. Kalau kawan-kawan setuju, silahkan klik izinkan. Nah, maka langsung ini aplikasi akan diproses oleh Google Dokumen, akan diinstal secara otomatis dan bisa didapati di bagian add-ons. Silahkan kawan-kawan klik selesai. Kemudian kita akan kembali ke tampilan awal. Nah, jikalau kawan-kawan ingin menggunakan aplikasi penunjang yang sudah kawan-kawan install, kawan-kawan bisa klik ke bagian add-on kembali, lalu pilih aplikasi yang sudah kawan-kawan install, lalu klik start. Nah, akan muncul opsi di bagian samping kanan pada lembar kerja kawan-kawan. Ini tadi adalah aplikasi penerjemah bahasa, jadi kawan-kawan bisa menggunakannya untuk menerjemahkan teks yang kawan-kawan buat. Ini saya atur terlebih dahulu untuk penerjemahannya. Nah, jadi ini saya contohkan, saya akan mengetik salah satu kalimat, aku sedang makan. Lalu saya blok tag kalimatnya, lalu klik translate, maka akan otomatis aplikasi ini menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti itu. Untuk kawan-kawan yang lain, ini adalah salah satu
aplikasi yang ada di add-on, dan masih banyak lagi aplikasi yang menarik di add-on. Silahkan kawan-kawan telusuri. Baik, saya di sini akan menjelaskan apa kegunaan Publish to the Web di dalam Google Dokumen ini. Jadi, kegunaan Publish to the Web ini adalah untuk memberikan tautan kepada mereka yang mana tidak bisa mengakses ataupun tidak memiliki akun. Maka, ketika kita memberikan tautan tersebut, mereka yang dapat tautan akan langsung masuk ke dalam dokumen. Pertama-tama, kita buka file. Di dalam file akan ada Publish to the Web. Kita tekan. Setelah itu akan muncul tautan. Nah, tautan ini akan kita bagikan kepada mereka yang tidak bisa mengakses Google ataupun tidak mempunyai akun. Kita salin. Coba kita buka di halaman baru apakah dokumen tersebut sama seperti dokumen yang ada di Google Dokumen atau hanya dokumen biasa. Kita cari. Inilah tautan yang sudah dibagikan dari Publish to the Web. Jadi, di sini hanya dokumen biasa, tidak seperti gambaran yang ada di Google Documents. Mengapa demikian? Jadi, Publish to the Web ini hanya bisa memberikan tautan atau memberikan gambaran. Lalu, apa perbedaannya dengan share yang ada di pojok atas ini? Share di sini kegunaannya lebih tinggi daripada Publish to the Web. Karena di sini ia bisa membagikannya kepada semua orang, tetapi hanya bisa ke semua orang yang mempunyai Google. Dia bisa berkomentar maupun mengeditnya. Tapi Publish to the Web dia tidak bisa memberikan mereka kesempatan untuk berkomentar maupun mengedit karena hanya menampilkan dokumen itu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Compare dokumen di dalam Google Documents. Compare Documents ini ialah perbandingan dua dokumen yang sama yang mencari kesalahan dan membenarkan apa saja kesalahan dalam dokumen tersebut. Baik, yang pertama kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengcompare dokumen tersebut di Google Documents. Pertama, kita akan membuka Tools. Di sini ada tertulis Compare Documents. Setelah itu akan terlihat bagaimana cara mencari dokumen yang ingin dibandingkan. Langsung dipencet. Karena di sini saya menggunakan berkas puisi pertama, maka saya akan membandingkannya dengan berkas puisi 2. Setelah itu kita langsung compare. Setelah siap, maka kita langsung membuka perbandingannya seperti apa. Nah, akan seperti ini. Baik, ini dua dokumen yang sama tetapi memiliki kesalahan maupun kebenaran yang berbeda. Nah, di sini yang berwarna merah muda adalah kata yang benar, sedangkan yang bergaris itu adalah kata yang salah. Nah, di sini adalah kolom-kolom komentar yang mana menunjukkan yang mana saja yang salah pada kalimat ini dan mana saja kata yang salah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.